Sinar matahari membakar kulitnya seperti api neraka, angin panas membawa debu yang menusuk mata. Aira berdiri sendirian di tengah hamparan pasir yang tak berujung, tas kecilnya tergeletak di kaki, hanya berisi sebotol air setengah kosong yang ditinggalkan kakek neneknya. "Ini hukumanmu," kata kakeknya sebelum mobil jeep mereka melaju pergi, meninggalkannya di gurun Nusa Tenggara Timur yang kejam ini, karena dia berani mengakui cinta pada seorang perempuan. Aira, gadis 22 tahun dari Jakarta, tidak pernah membayangkan liburan keluarga ke Lores akan berakhir seperti ini. Semuanya dimulai 2 hari lalu, saat makan malam di penginapan sederhana di Labuan Bajo. Dia akhirnya memberanikan diri untuk berterus terang. "Aku suka perempuan, Kek Nek. Aku lesbian." Kata-kata itu keluar setelah bertahun-tahun menyimpan rahasia, setelah bertahun-tahun berpura-pura pacaran dengan laki-laki untuk menyenangkan orang tua. Tapi kakek neneknya, yang mengasuhnya sejak kecil karena orang tuanya sibuk bekerja di luar negeri, bereaksi dengan amarah yang membara. Kakeknya, seorang pensiunan guru agama yang taat, memukul meja hingga piring-piring bergoyang. "Kamu gila. Ini dosa besar, Aira. Kamu bawa malu keluarga." Neknya, yang biasanya lembut, menangis histeris, mengutuknya sebagai anak durhaka. Mereka memaksa Aira masuk ke mobil pagi berikutnya, katanya untuk membersihkan jiwa di tempat suci. Tapi bukan ke kuil atau masjid, melainkan ke gurun tandus ini, di mana suhu mencapai 115 derajat Fahrenheit siang hari. "Bertahanlah di sini semalam, renungkan dosamu. Besok kami jemput," bohong kakeknya. Aira tahu itu bohong saat melihat mobil menghilang di Cakrawala, tanpa meninggalkan petunjuk jalan pulang. Panas menyiksa tubuhnya, keringat mengalir deras, tapi pikirannya lebih panas lagi. Kenapa dia harus dihukum seperti ini? Cinta pada Lestari, teman kuliahnya, bukanlah dosa. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia, di kelas sastra. Lestari, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh pemahaman, membuat Aira merasa utuh untuk pertama kalinya. Mereka berbagi mimpi, berbagi rahasia, dan akhirnya berbagi ciuman pertama di bawah hujan Jakarta. Tapi masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya yang ketat, melihat itu sebagai penyimpangan. Keluarga Aira, keluarga Muslim konservatif, tidak akan pernah menerima. Aira mulai berjalan, kakinya tenggelam di pasir panas. Setiap langkah adalah perjuangan melawan dehidrasi yang mulai menyerang. Dia ingat perdebatan sengit malam itu. "Kamu bisa berubah, Aira. Kami akan bawa ke Ustadz untuk ruyah," kata neknya. Aira menolak, "Ini bukan penyakit, Nek. Ini aku apa adanya." Itu membuat mereka semakin marah. Kakeknya menceritakan kisah-kisah lama tentang penyimpang yang diusir dari kampung, dihukum oleh masyarakat. "Di aman dulu, orang seperti kamu dibuang ke hutan, biar mati kelaparan," katanya. Dan sekarang, mereka benar-benar melakukannya. Jam berlalu, matahari mulai condong ke barat, tapi panas masih menyengat. Aira menemukan batu besar untuk berteduh, tapi bayangannya tipis. Dia minum air secukupnya, tapi tahu itu tak cukup untuk semalam. Pikirannya melayang ke Lestari. Apakah dia tahu apa yang terjadi? Aira telah mengirim pesan sebelum sinyal hilang, "Aku di Lores dengan kakek nenek. Mereka tahu tentang kita. Aku takut." Lestari balas, "Aku tunggu kamu pulang. Kita hadapi bersama." Tapi sekarang, Aira ragu apakah dia bisa pulang. Malam mulai turun, suhu turun drastis, dingin menusuk tulang. Aira meringkuk, memeluk tasnya. Dia memikirkan pilihan-pilihannya. Apakah dia harus menyerah pada keluarga? Berpura-pura berubah untuk bertahan hidup? Atau bertahan dengan identitasnya, meski harus membayar mahal?
Ini bukan hanya tentang isik, tapi perang batin. Di Indonesia, lesbian seperti dia sering disembunyikan, dicemooh, bahkan diancam oleh kelompok radikal. Tapi Aira tidak mau hidup dalam kepura-puraan lagi. Pagi kedua, Aira bangun dengan tubuh lemah. Dia harus mencari jalan keluar. Berjalan ke arah yang dia kira timur, berharap menemukan desa. Setiap langkah membawa ingatan masa kecil, kakek mengajarinya sholat, nek memasak makanan aurit. Mereka mencintainya, tapi cinta itu bersyarat. Kami lakukan ini demi kebaikanmu, kata kakek sebelum pergi. Kebaikan. Ini penyiksaan. Akhirnya, setelah berjam-jam, Aira melihat asap di kejauhan. Desa kecil. Dia berlari, meski kakinya berdarah. Penduduk desa, orang-orang suku Manggarai, menyambutnya dengan air dan makanan. "Kamu dari mana?" tanya seorang ibu. Aira cerita singkat, tanpa detail. Mereka kasihan, tapi mata mereka penuh pertanyaan. Aira tahu, rahasianya bisa membawa bahaya baru. Di desa kecil itu, Aira diberi tempat menginap sementara. Ibu rumah tangga bernama Maria, seorang Katolik taat, merawat lukanya. "Keluargamu kejam," kata Maria. Aira mengangguk, tapi hatinya hancur. Dia menelepon Lestari dari ponsel pinjaman. "Aku selamat, tapi kakek nenek tinggalkan aku di gurun." Lestari menangis di ujung telepon. "Aku datang ke sana. Tunggu aku." Tapi Aira tahu perjalanan dari Jakarta ke Lores bukan hal mudah, butuh uang dan waktu. Sementara itu, di Jakarta, Lestari panik. Dia, gadis 23 tahun dari keluarga liberal tapi masih konservatif dalam urusan seksualitas, merasa bersalah. Hubungan mereka dimulai secara diam-diam, tapi Lestari yang mendorong Aira untuk terbuka. "Kita tidak bisa sembunyi selamanya," katanya dulu. Sekarang, dia melihat konsekuensinya. Keluarga Lestari sendiri tidak tahu, dan jika tahu, mungkin sama buruknya. Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu tentang LGBT, sering membiarkan diskriminasi berjalan bebas. Lestari memutuskan untuk mencari bantuan. Dia hubungi teman di LSM Hak Asasi Manusia, yang fokus pada isu LGBT. Kembali ke Lores, Aira mulai merenung lebih dalam. Mengapa keluarganya begitu? Kakeknya dibesarkan di era Orde Baru, di mana norma heteroseksual ditegakkan ketat. Neknya, korban pernikahan paksa masa muda, mungkin melihat pilihan Aira sebagai kemewahan yang tak pantas. Tapi Aira tahu, ini bukan pilihan, ini identitas. Dia ingat saat kecil, merasa aneh saat teman-teman bicara tentang cowok idola. Dia lebih suka main dengan gadis-gadis, dan perasaan itu tumbuh menjadi cinta. 3 hari kemudian, polisi datang ke desa. Ternyata Maria melaporkan. Aira dimintai keterangan. "Mereka tinggalkan aku karena aku lesbian," akunya. Polisi, pria paruh baya, mengerutkan dahi. "Itu urusan keluarga. Tapi meninggalkan di gurun bisa dianggap penganiayaan." Aira ragu. Apakah dia harus laporkan kakek neneknya? Mereka keluarganya satu-satunya yang dia punya. Tapi jika tidak, ini bisa terulang pada orang lain. Di Jakarta, orang tua Aira pulang dari luar negeri setelah mendengar berita. Ayahnya, pengusaha sukses, marah pada orang tuanya sendiri. "Bagaimana bisa kalian lakukan ini pada anakku?" Tapi ibunya, yang lebih religius, diam-diam setuju dengan hukuman. Mungkin ini cara Tuhan untuk menyadarkannya. Keluarga pecah. Ayah ingin bawa Aira pulang, tapi ibu menuntut Aira berubah. Lestari tiba di Lores setelah penerbangan melelahkan. Mereka bertemu di penginapan kecil. "Aku takut kehilanganmu," kata Lestari, memeluk Aira. Untuk pertama kalinya sejak kejadian, Aira menangis.
Tapi pelukan itu membawa konflik baru. Penduduk desa mulai bergosip. Dua gadis terlalu dekat, bisik mereka. Di Indonesia Timur, yang lebih tradisional, sering dianggap pengaruh Barat yang jahat. Aira dan Lestari memutuskan pulang ke Jakarta. Di pesawat, Aira bicara tentang keputusannya. Aku tidak akan laporkan mereka ke polisi. Tapi aku tidak akan kembali ke rumah. Lestari setuju, tapi khawatir. Kita butuh tempat tinggal. Kerjaanku sebagai desainer grafis cukup untuk kita berdua sementara. Mereka merencanakan hidup baru, tapi tahu tantangan besar menanti. Sampai di Jakarta, Aira dihadapkan pada keluarga. Pertemuan di rumah besar di Kemang. Kakek nenek ada di sana, wajah mereka penuh penyesalan palsu. Kami khawatir, makanya tinggalkan kamu untuk renung, bohong kakek. Aira marah. Renung. Kalian mau aku mati? Debat meledak. Ayah membela Aira, ibu membela orang tua. Ini melawan agama, kata ibu. Aira balas, agama ajarkan kasih sayang, bukan penganiayaan. Malam itu, Aira pilih tinggal dengan Lestari di apartemen kecil. Tapi ini awal dari tekanan baru. Teman-teman mulai menjauh setelah rumor menyebar. Di kampus, dosen memandang sinis. Aira merasa terisolasi, tapi Lestari jadi penyemangat. Mereka bergabung dengan komunitas underground, di mana cerita serupa banyak. Satu teman cerita tentang diusir dari rumah karena transgender. Itu membuat Aira sadar, perjuangannya bukan sendirian. Hidup baru Aira dan Lestari di Jakarta penuh tantangan. Mereka tinggal di apartemen sempit di Tebet, berbagi biaya dari gaji Lestari dan pekerjaan paruh waktu Aira sebagai tutor. Tapi tekanan sosial semakin berat. Keluarga Aira terus menelepon, memohon pulang dengan syarat, putus dengan Lestari dan ikut terapi konversi. Ini untuk kebaikanmu, kata ibu. Aira tolak, tapi setiap panggilan membuat hatinya goyah. Apakah dia egois? Membuat keluarga menderita karena pilihannya. Lestari juga punya konflik internal. Keluarganya di Bandung mulai curiga. Kenapa kamu tidak pernah bawa pacar? Tanya ibunya. Lestari bohong, tapi tahu kebohongan itu sementara. Dia cinta Aira, tapi takut kehilangan keluarga. Satu malam, mereka bertengkar. Kamu mau aku sembunyikan kita selamanya? Tanya Aira. Lestari jawab, aku belum siap. Lihat apa yang terjadi padamu. Itu menyakitkan, tapi mereka baikan, sadar cinta mereka butuh pengorbanan. Di luar, masyarakat menambah beban. Di media sosial, kampanye anti-LGBT semakin gencar. Kelompok konservatif demo menuntut undang-undang lebih ketat. Aira baca berita tentang lesbian yang dipukuli di Aceh. Itu membuatnya takut. Apakah mereka aman? Satu hari, saat jalan bersama, sekelompok pemuda mengejek. Lesbi. Pulang ke neraka. Aira ingin lawan, tapi Lestari tarik dia pergi. Jangan, bahaya. Konflik mencapai puncak saat kakek Aira sakit. Stroke ringan, katanya. Keluarga panggil Aira ke rumah sakit. Di sana kakek minta maaf samar-samar. Aku takut kamu masuk neraka. Aira jawab, neraka adalah hidup tanpa kebebasan. Tapi melihat kakek lemah, hatinya luluh. Apakah dia harus makan? Neknya menangis, kembalilah, kami terima kamu apa adanya. Bohong. Aira ragu. Lestari dorong Aira untuk coba. Mungkin mereka berubah. Aira setuju kunjungi rumah. Tapi itu jebakan. Di rumah, ada ustadz yang tunggu untuk sembuhkan. Mereka kunci pintu, paksa Aira dengar ceramah tentang dosa homoseksual. Kamu dirasuki setan, kata ustadz. Aira marah, berteriak, ini bukan penyakit.
Dia kabur melalui jendela, lari ke apartemen. Kejadian itu rusak hubungan selamanya. Ayah Aira, yang netral, akhirnya pilih sisi. Aku dukung kamu, tapi ibu dan kakek tidak akan berubah. Dia beri uang untuk Aira mulai hidup baru. Tapi itu berarti putus hubungan dengan ibu dan kakek nenek. Aira nangis berhari-hari, merasa kehilangan akar. Sementara itu, Lestari dapat tawaran kerja di Singapura, lebih baik. Kita pindah ke sana. Di sana lebih aman untuk kita. Aira tergoda. Singapura lebih toleran, meski masih ada diskriminasi. Tapi pindah berarti tinggalkan Indonesia, tanah airnya. Apakah itu lari? Atau langkah bijak? Mereka diskusikan panjang. Di sini kita selalu takut, kata Lestari. Aira setuju, tapi ada keraguan. Dia ikut demo hak secara diam-diam, lihat semangat aktivis. Kita bisa ubah masyarakat, katanya. Tapi realitas pahit, seorang teman komunitas bunuh diri karena tekanan keluarga. Akhirnya, Aira putuskan tetap di Indonesia. Aku tidak mau lari. Ini rumahku. Lestari kecewa, tapi dukung. Tapi keputusan itu bawa konsekuensi. Lestari dapat tekanan dari keluarganya sendiri. Ibu Lestari datang ke Jakarta, curiga. Siapa Aira? Kenapa kalian tinggal bersama? Lestari terpaksa akui. Reaksi buruk, ibu marah, anggap itu pengaruh buruk. Putuskan hubungan itu atau jangan pulang. Lestari hancur. Dia pilih Aira, tapi kehilangan keluarga. Mereka sekarang sendirian, tapi lebih kuat. Aira mulai tulis blog anonim tentang pengalamannya, dapat respons dari banyak lesbian lain. Itu beri harapan. Tahun berlalu, Aira dan Lestari bangun hidup stabil. Aira lulus kuliah, kerja di Ngohak Perempuan. Lestari naik jabatan. Tapi luka lama belum sembuh. Aira mimpi buruk tentang gurun, bangun berkeringat. Lestari alami depresi ringan, rindu keluarga. Suatu hari, ibu Aira hubungi. Kakek sekarat. Dia ingin lihat kamu. Aira ragu. Apakah ini jebakan lagi? Tapi ayah yakinkan. Aira pergi ke rumah sakit, sendirian. Kakek lemah, mata redup. Maafkan aku, Aira. Aku salah. Kata-kata itu tulus. Aira tanya, kenapa dulu kau lakukan itu? Kakek jawab, aku takut. Takut masyarakat, takut Tuhan. Tapi sekarang, aku lihat kamu bahagia. Aira menangis, maafkan dia. Tapi neknya masih dingin. Dia marah, tapi aku tidak. Kematian kakek bawa perubahan. Ibu Aira mulai lunak, undang Aira makan malam. Aku coba pahami. Tapi saat Lestari disebut, ibu diam. Aira tahu penerimaan parsial. Di sisi lain, keluarga Lestari putus hubungan total. Lestari sedih, tapi temukan keluarga baru di komunitas. Konflik baru muncul saat Aira promosi di Ngo. Bosnya tahu orientasinya, dukung. Tapi rekan kerja ada yang homofobik. Satu kasus, klien lesbian muda yang diusir keluarga, mirip cerita Aira. Membantu gadis itu bawa trauma kembali. Aira debat etis, apakah laporkan keluarga ke polisi? Dia pilih tidak, seperti dulu, tapi ragu. Apakah itu benar? Lestari usul nikah di luar negeri. Di Australia kita bisa. Aira tergoda, tapi di Indonesia, pernikahan sesama jenis tidak diakui. Itu hanya kertas. Cinta kita nyata. Tapi Lestari ingin komitmen. Mereka bertengkar lagi. Kamu takut komit? Tanya Lestari. Aira jawab, aku takut kehilangan lebih banyak. Puncak saat demo besar anti-LGBT di Jakarta. Kelompok radikal ancam kekerasan.
Aira ikut kontra demo, berani tampil. Lestari khawatir. Jangan, bahaya. Tapi Aira pergi, pidato tentang pengalamannya. Aku dibuang di gurun karena cinta perempuan. Tapi aku bertahan. Pidato Iral, bawa dukungan dan ancaman. Satu malam, apartemen mereka dirusak, tulisan The Lesbi mati di pintu. Mereka pindah, lebih waspada. Ini buat Lestari pertimbangkan ulang. Mungkin kita pindah. Aira tolak. Lari bukan jawaban. Tapi dalam hati, dia lelah. Apakah perjuangan ini worth it? Akhirnya, Lestari dapat tawaran di Singapura lagi. Aku pergi. Ikut aku. Aira harus pilih, cinta atau tanah air. Dia pilih ikut, tapi dengan syarat, kembali suatu hari untuk berjuang. Di Singapura, hidup lebih bebas. Mereka nikah secara simbolis, teman-teman hadir. Aira kerja remote untuk Lestari sukses. Tapi Aira rindu Indonesia. Berita tentang kemajuan Hakl di sana beri harapan. 1 tahun kemudian, mereka pulang kunjungan. Di Jakarta, Ibu Aira sambut hangat. Aku baca pidatomu. Aku bangga. Rekonsiliasi lambat, tapi nyata. Neknya sudah meninggal, tinggalkan warisan campur aduk. Aira kunjungi makam kakek, makan sepenuhnya. Tapi masyarakat masih keras. Teman lama hubungi, cerita tentang diskriminasi. Aira putuskan tetap aktif, tulis buku tentang pengalamannya. Buku itu kontroversial, tapi buka diskusi. Lestari dukung, tapi ingatkan keseimbangan. Jangan lupa hidup kita. Mereka adopsi anjing, bangun rumah tangga kecil. Tapi konflik internal tetap, apakah mereka bahagia sepenuhnya? Suatu hari, Aira terima email dari gadis muda, ceritamu selamatkan aku. Aku lesbian, keluargaku hampir buang aku. Itu buat Aira sadar, pengorbanannya berarti. Cinta mereka kuat, tapi bayar mahal, kehilangan keluarga, trauma, isolasi. Tapi mereka bangkit, lebih kuat. Apakah keputusan keluarga Aira untuk membuangnya itu benar atau salah?